Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami mengadakan observasi di SMA Negeri 1 Pajangan, Bantul yang beranggotakan Ahmad Nur Faskananda, Ferdi Gilang Setiaji, dan Zain Bahagi. Saya memilih SMA Negeri 1 Pajangan karena dulu saya alumni sekolah ini. Nah, berikut wawancara kami dengan Bapak Kepala Sekolah beserta salah satu guru penjas di SMA Negeri 1 Pajangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ferdi Gilang Setiaji dari Prodi PJKR Universitas Negeri Yogyakarta. Maksud kedatangan kami ke sini untuk memenuhi tugas dari dosen tentang observasi sarana prasarana penjas di SMA 1 Pajangan ini. Dan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu memenuhi tugas sarana prasarana penjas ini. Sebelumnya izin menanyakan Bapak, yang pertama, bagaimana menurut Bapak tentang penjas di sekolah ini dan usaha-usaha yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran penjas? Ya, terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa yang mengadakan wawancara kami untuk mencoba menjawab terkait dengan pembelajaran penjas orkes dan sarana prasarana ya. Di SMA 1 Pajangan itu ada 2 guru penjas orkes. Nah, untuk meningkatkannya yaitu kami jelas mengirim beberapa guru penjas orkes untuk mengikuti diklat atau mengikuti workshop terkait dengan penjas orkes. Itu juga sering kerjasama dengan UNJ terkait dengan pembelajaran di kelas. Itu sering juga ikut diklat, ikut seminar bahkan dari bapak guru, karena kebetulan 2 guru itu laki-laki semua. Jadi dengan cara mengikutkan diklat, seminar itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran penjas orkes, dan juga membuat program-program yang memang sesuai karakter sekolah kita itu dari penjas orkes itu. Baik, ya yang kedua, usaha-usaha apa untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana penjas di SMA 1 Pajangan ini, Pak? Kalau terkait dengan fasilitas, itu fasilitas kelengkapan alat itu ya sudah terpenuhi lah. Tapi untuk dilihat dari, memang kita kan luasnya juga terbatas, luas SMA 1 Pajangan itu kira-kira cuma 1 hektaran, dan kami menerobos ke kelurahan untuk kerjasama untuk meminjam tempat, antara lain untuk kegiatan lapangan voli, lapangan sepak bola, itu kita memang kerjasama dengan pihak kelurahan itu dalam rangka untuk mengatasi masalah sarana prasarana yang tentang untuk penjas orkes ini, yang jadi MOU dengan kelurahan Gosari di sini. Untuk anggaran alokasi peningkatan sarana penjas itu berapa? Mungkin bisa disebutkan, Pak? Ya, kalau nominalnya kurang detailnya, tapi tetap dianggarkan di dalam kelengkapan alat sarana prasarana itu tetap dianggarkan, baik itu di BOS, di komite itu atau di APBD itu teranggarkan di sana. Jadi kan sebelumnya guru dari penjas orkes itu biasanya membuat list dari alat-alat apa yang kira-kira kurang, lah itu di dalam RAKS namanya, itu kita cantumkan di sana kekurangannya itu, sehingga setiap tahun kekurangan-kekurangan itu juga bisa teratasi. Masalah alat-alat seperti bola, net, ring basket dan seterusnya itu memang sudah kita anggarkan karena usulan-usulan dari bapak-bapak dari yang mengampu penjas orkes itu. Baik, untuk yang terakhir, Bapak, usaha apa yang dilakukan sekolah untuk
pembelajaran penjas lebih baik atau lebih? Ya kalau saya sebagai kepala sekolah artinya kan mensupervisi dari guru ketika mengajar, baik itu di kelas maupun di praktek di lapangan kan. Kepala sekolah itu mensupervisi dan melihat dan diskusi dengan guru tersebut apa kekurangan-kekurangan, dan juga kami memberikan masukan saran terkait untuk perbaikan dalam pembelajaran mereka. Juga dikaitkan dengan pandemi COVID itu dilatih untuk bisa memahami protokol kesehatan, itu juga itu saya sarankan kepada bapak-bapak dari guru penjas orkes itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Baik Pak, cukup sekian. Terima kasih atas jawabannya. Kami dari teman-teman berterima kasih atas jawabannya. Mungkin sekian Pak. Yeah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ferdi Gilang Setiaji dari Prodi PJKR Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami ingin menanyakan tentang sarana-sarana dan prasarana penjas di sekolah SMA Negeri 1 Pajangan. Yang pertama terlebih dahulu, untuk jumlah siswa dan jumlah kelas yang diajar pada pelajaran PJOK berapa ya Pak? Untuk total keseluruhan atau yang saya ajar? Mungkin yang keseluruhan dari Bapak, terus dari Bapak yang satunya lagi. Berarti kalau dari saya kan ada 8 kelas. Iya. Ada 8 kelas. Untuk satu kelasnya itu sekitar 36 siswa. Nah, terus untuk Pak Dedi itu juga sama, 8 kelas. Jadi untuk saya sendiri itu kan ngajarnya kelas 10, kalau sekarang A dan B, 10A sama B, terus sama kelas 12 MIPA 1, 2, 3 dan IPS 1, 2, 3. Terus kalau Pak Dedi itu kelas 10 C, D, E dan kelas 11 semuanya. Jadi total aku sama Pak Dedi sama, 8 kelas. Untuk siswanya juga sekitar 3 ya. Kalau jumlah guru tadi bilang udah 2 ya? 2. Untuk jam mengajarnya setiap Untuk- guru mungkin berapa jam? Untuk jam mengajarnya karena kelasnya juga sama, jam mengajarnya juga sama. Jadi 24 jam. 24 24 hari? jam dalam 1 minggu. Oh, dalam satu Satu minggu, minggu. ya. Bukan 1 hari, Iya. 1 minggu. Untuk sarananya mungkin dari jumlah alat ada apa saja Pak? Kalau dari alatnya, ya alhamdulillah sudah tergolong lengkap ya. Seperti ada bola sepak itu ada sekitar 8 yang masih bagus. Bola basket juga ada sekitar 8 juga yang masih bagus. Bola voli juga sama, masih sekitar 8 yang masih bagus. Yang lainnya tuh ya ada, cuman ya kayak istilahnya udah rada suwek-suwek atau gimana. Jadi yang masih bagus masih sama semua, bola sepak, bola basket, bola voli masih sekitar 8. Terus untuk raket itu ada sekitar 10-an, 10 kalau raketnya. Yang bagus itu masih ada 5, mereknya juga enggak? Apa nanti? Ada pertanyaan lagi? Merek juga nggak apa-apa. Juga. Ya. Kalau untuk raket itu mereknya Yonex, tapi bukan yang asli ya. Kalau yang asli kan mahal. Jadi mahal, ya, tahu, Pak. masih yang grade 1 lah. Terus kalau bola voli itu Mikasa itu juga sama, grade 1 juga ya. Karena beli yang mahal-mahal juga aku udah dihilang ke siswa awalnya. Diambil siswa pasca gitu bisa ngambil. Terus ada bola basket mereknya Molten. Terus bola sepaknya itu Spek. Tadi kondisi alat sudah dijelaskan, ada yang bagus, ada yang agak sobek-sobek tadi ya. Kalau untuk alat modifikasi Bapak yang mungkin bisa dibuat pembelajaran mungkin, itu. kalau tadi alatnya belum tak sebutin semua ya, karena masih ada lagi yang di atletik kayak tolak peluru, itu kan ada pelurunya, terus ada lembing, terus ada cakram. Nah yang modifikasi itu lebih ke lembingnya. Lembingnya itu yang modifikasi dengan empring ya. Empring atau bambu. Ya. Empring. Itu yang modifikasi. Dan ada lagi satu pasang gawang kecil, itu buat permainan sepak bola yang dilakukan di lapangan basket. Jadi ada modifikasi untuk gawang yang kecil dengan bahannya kayu sama tali pramuka. Kalau alat-alat bekas yang dimanfaatkan itu ada nggak Pak? Alat bekas yang dimanfaatkan
Bekas dari apa? Bekas apa? Ya mungkin kayak bola voli kulitnya rusak terus jadi bola sepak kan gitu bisa. Belum ada. Kalau ada gitu Pak. Belum ada kalau itu. Kalau setelah itu prasarana, kalau jumlah lapangan yang dimiliki mungkin Kalau jumlah lapangan yang sering digunakan adalah lapangan basket dan lapangan sepak bola dan lapangan voli. Untuk lapangan basket ada 1, lapangan sepak bola ada 1, lapangan volinya ada 2. Dan ada lagi juga untuk lapangan bulu tangkis, lapangan badminton itu juga ada 2. Kalau netnya cuma ada 1, jadi gantian. Habis dari sini nanti ke sini. itu yang lapangan pingpong belum Pak? Oh iya, ada juga lapangan tenis meja ya. Iya. Terima kasih udah diingatkan ya. Sama-sama Pak. Lapangan tenis meja sebenarnya ada 2. Iya. Cuman yang terpasang tadi cuma 1 ya. Waktu pembelajaran tadi cuma 1. Kalau untuk kondisi lapangan memenuhi standar standarnya atau enggak Pak? Standar internasional? Standar nasional aja Pak. Internasional kayaknya berat Pak. Sudah. Mungkin ada. Kalau yang lapangan basket itu sudah standar, lapangan voli juga udah. Mungkin lapangan sepak yang mungkin sedikit agak kecil dari lapangan biasanya, lapangan sepak bola. Kalau lapangan bulu tangkis juga udah standar. Kalau untuk status kepemilikan lapangan itu milik sekolahan atau ada yang gabung dari luar gitu Pak? Untuk status kepemilikan lapangan mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Kepala ya, itu milik kelurahan atau milik desa. Jadi kami di sini istilahnya ya pakai dulu lah. Kadang juga gantian dengan sekolah lain seperti ada ini dari pondok pesantren itu juga itu pakai biasanya gantian. Cuma lebih utamanya dari SMA ini. Yang terakhir Pak, untuk misal ada kekurangan lapangan atau kekurangan alat-alat gitu, bagaimana menyiasatinya? Mungkin dibuat kayak masuk, misalnya lapangan bola voli dibuat jadi lapangan sepak bola gitu, gimana Pak? Oh iya, bisa. Kalau dari alat dulu ya, dari sarana ya. Kalau misalnya kurang, mungkin kalau pas pembelajaran kan nggak mungkin kita tiba-tiba beli dulu kan nggak mungkin ya. Yeah. Jadi lebih ke inovasi guru, variasi dalam pembelajarannya. Gimana dengan misalnya harusnya 8 bola tapi cuma ada 4, ya gimana caranya kita sebagai guru bisa melakukan pembelajaran dengan efektif walaupun hanya 4 bola. Ya seperti nanti berkelompok atau dan sebagainya gitu. Kalau untuk lapangan kita juga nggak cuman kalau lapangan basket cuman buat basket itu enggak. Kita bisa gunakan buat yang lainnya juga. Contohnya kalau lapangan basket misalnya semuanya bisa pakai lapangan itu tapi dengan materi yang lain, contohnya bulu tangkis. Nanti lapangan basket itu dipasang rafia dari ujung ring sampai ujung ring, pasang rafia kemudian digunakan untuk bulu tangkis. Kemudian bisa juga dipakai untuk futsal, lapangan basket bisa dipakai untuk futsal, pakai gawang yang kecil tadi, bisa dipakai buat itu. Terus yang lapangan sepak bola itu bisa digunakan untuk permainan tradisional juga, bisa gobak sodor, bisa boy-boyan dan lain-lain. Jadi enggak terus sepak bola buat sepak bola, basket buat basket. Karena di sini kan juga ada beberapa kelas yang dalam satu waktu bisa 2 kelas yang Gabung. Jadi dalam satu waktu misalnya jam 1, jam 2, jam 3 itu ada 2 kelas yang melaksanakan olahraga. Jadi kan kadang sana dipakai nggak mungkin dong kalau misalnya mau sepak bola semua nanti kan tabrakan. Jadi ya udah kita manfaatkan lapangan basket, gimana caranya bisa melakukan pembelajaran sepak bola di lapangan basket kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, menambahi atau gimana gitu? Izin bertanya Iya, Mas Satu. silakan. Bagaimana menurut Bapak tentang pendidikan jasmani di sekolah ini? Kalau untuk pendidikan jasmani dari segi sarana, alhamdulillah sudah memadai ya, walaupun ada beberapa sarana atau alat yang istilahnya kurang layak lah untuk digunakan, tapi alhamdulillah masih banyak yang masih bisa digunakan. Untuk prasarana juga sama, untuk lapangannya juga sama. Ya walaupun untuk lapangan sepak bola tidak seperti standar pada umumnya yang besar, tapi kita masih bisa gunakan untuk pembelajaran dan
alhamdulillah mereka juga antusias walaupun lapangannya cuman seperti itu. Yang penting mereka juga senang dalam pembelajaran, karena yang paling penting menurut saya dalam pembelajaran itu bukan mereka tuh melulu harus bisa, tapi mereka juga senang, mereka juga aktif, mereka bangga dengan sekolah ini karena ada pembelajaran PJOK yang menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian ya teman-teman. Ada tambahan lagi nggak? Alat atletik apakah sudah standar atau misal matras jumlahnya berapa gitu? Oh, untuk senam lantai. Ya, senam lantai atau lompat tinggi juga bisa. Untuk itu tadi belum ya. Untuk lompat tinggi itu juga ada, untuk cagaknya ada 2. Terus matrasnya itu juga ada 2. Jadi untuk lompat tinggi itu sudah memadai. Kemudian untuk lempar lembing itu juga udah tadi, tapi modifikasi ya lempar lembing ya. Terus kalau yang tolak pelurunya itu sudah standar, lembingnya juga standar. Kalau untuk senam lantai seperti matras itu ya ada, cuman ya nggak banyak banget ya, cuma ada beberapa. Matras yang busa atau yang kayak gitu. Yang busa. Oh, itu juga udah lengkap, itu ada beberapa, ada banyak. Terus untuk lompat apa loncat ya? Loncat 2 kaki loncat. Loncat kangkang, loncat jongkok, loncat harimau itu juga ada petinya. Petinya juga ada. Oke. Cukup. Oh iya, ada yang Terakhir tanya ya, lagi Pak. Pak. Ya, Tadi. boleh. Dari Apa Mbak harapan Sheila. Bapak untuk pendidikan jasmani di SMA 1 Pajangan ini ke depannya? Untuk harapan saya di pembelajaran atau di pendidikan jasmani di sekolah ini, yang jelas saya lebih mengharapkan siswa itu senang dengan pelajaran PJOK. Jadi karena saya ketika PPL menemui siswa yang ketika pembelajaran itu kok aduh males Pak, panas Pak gitu. Kayak mau gerak aja mending duduk. Terpaksa gitu. Kayak terpaksa, paskan di situ terpaksa borong. Kalau yang saya harapkan mereka itu antusias, mereka senang walaupun ya mungkin dulu ketika mereka masuk nggak semuanya siswa itu suka untuk masuk sekolah ini. Tapi saya harapkan dengan pembelajaran PJOK mereka menjadi untung aku ada di SMA ini dengan pembelajaran PJOK yang menyenangkan. Mereka bisa antusias, bisa semangat, bisa lebih meningkatkan kebugaran jasmaninya. Karena yang paling penting di era ini ya, karena kan kita habis pandemi COVID, yang paling penting adalah kita bisa meningkatkan kebugaran jasmani agar terhindar dari virus penyakit apapun itu. Jadi dalam pembelajaran jasmani, harapan saya ketika sudah melakukan pembelajaran, mereka semua antusias dan semakin sehat dan semakin bugar lagi dan semangat menjalani pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin cukup sekian ya dari teman-teman dan saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf Pak. Terima kasih. Sama-sama, saya juga mohon maaf. Jam berapa?